Hai kawan Orchid, selamat datang di Orchid Talks. It's a podcast by Orchid Forest Cikole. Halo kawan Orchid, selamat datang di Orchid Talks by Orchid Forest Cikole. Perkenalkan, saya Bari Akbar, saya Eksekutif Director di Orchid Forest Cikole. Oke, hari ini kita pengen bahas tentang salah satu hobi khususnya buat para pecinta hewan. Nah ini kalau saya kerucutin lagi nih, ini clue-nya itu binatang berkaki empat yang mungkin sangat loyal sama ownernya. Ya, jadi hari ini kita mau coba bahas doggy bareng para youtuber keren nih. Di sini ada Ko Bobisan, ada Ko Teddy sama Kang Beben. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya ngobrol-ngobrol santainya. Ko Bobi, apa kabar kok? Baik ya Ko ya. Kita udah diundang. Sebenarnya kita nggak ngundang kok, tapi Ko Bobi main kesini dengan Udah disuruh duduk di sini. Ya, jadi kita tadi sempat ngobrol-ngobrol seru ya Ko ya. Ya. Khususnya Ko Bobi ini sekarang saya pribadi ini ngiri karena apa? Di Instagram Ko Bobi ini sekarang sering banget nunjukin hidup sehat gitu. Khususnya tadi ada detox lah, fasting, kita bahas dikit ya Ko ya. Slimming. Bukan Wah. Kurus ya, slim. Siap. Beda. Gitu. Slim sama kurus beda. Kalau ya. slim tuh lebih sehat konotasinya, kalau Kurus buat tuh orang sakit. orang sakit. Oke. Nextnya kita ada Ko Teddy di sini. Apa kabar Ko Teddy? Kabar baik. Baik ya Ko ya. Ko Teddy dari mana Ko? Boleh dikenalin lagi? Oke, saya dari Dreamcastle Kennel. Dreamcastle Kennel, oke. Spesialisnya Alaskan Malamut. Wih, Alaskan Malamut. By the way, kita Orchid Forest ambil Alaskan Malamut dari Ko Teddy. Kayaknya Ko Teddy kualitasnya memang super deh. Amin. Untuk Alaskan Malamut. Oke, di sebelah Ko Teddy ada teman kita jauh-jauh dari Korea ya. Dari Korea. Oh, dari Korea, oke. Korea Sunda saya kebetulan. Korea Sunda, baik. Iya. Siap. Kang Beben. Iya. Kang Beben, diceritain sedikit Kang Beben, dari mana, terus lagi aktivitas apa? Kalau saya kebetulan sekarang lagi kampanye Om. Oh, kampanye, oke. Iya. Sama 2024 tuh soalnya. Enggak lah, kebetulan saya sekarang aktif sama kayak Om Bobby di dunia anjing juga, cuman lebih ke anjing pitbull, American Bully gitu. Wow, oke. Kalau saya dari Bandung juga sama orang Sunda. Oke, siap Kang Beben. Oh, oke. Mata udah sipit ya. Ya, padahal udah cocok ya secara profil gitu kalau dibilang orang Korea. Cuman ya mungkin kulitnya agak sedikit Iya, agak sedikit eksotis Om. eksotis. Dia Korea eksotis. Korea Tengah mungkin. Kan ada Korea Selatan, utara Korea Tengah Kang Beben. Iya. Kok Kang, nih saya pengen tanya-tanya ini buat teman-teman Orchid Talks ya. Pertama-tama dari Ko Bobi deh, mungkin dijawab secara berurutan ya. Ko Bobi kan setahu aku nih dari anjing kita ya .com. Itu ceritain dong, kok awalnya tuh gimana sih punya ketertarikan sama hewan khususnya doggy gitu. Jadi awalnya dulu tahun 9 kalau piara anjing udah sering ya dari tahun 80-an ya. Tapi waktu tahun 92 lagi SMA nggak punya duit, pengen piara anjing. Wow. Ya, lalu ambil anjing dari jalanan, bawa ke dokter hewan, anjing kampung gitu ya. Nah dokter hewan itu jelasin kenapa nggak piara anjing ras. Karena anjing ras itu ada nilai jualnya, ada bisnisnya gitu loh. Nah itu tahun 92 tetap belum beli anjing ras. Nah di tahun sekitar akhir tahun 90-an baru kebeli anjing ras. Waktu itu apa? Waktu itu Chihuahua. Kenapa piara Chihuahua? Karena saya punya orang tua itu suka ngoceh. Oh anjing berak, anjing kencing gitu loh. Padahal rumahnya gede, rumah saya gede. Bapak saya punya rumah tuh gede banget, 200 meter persegi. Ada 200 hektar ya. Jadi mereka sensitif sekali gitu loh kalau ada kencing. Jadi kepikir anjing Chihuahua. Okay. Nah anjing Chihuahua kecil, makannya dikit, kencingnya dikit, ya itunya dikit. Lalu ternak. Nah begitu ternak, zaman dulu itu iklanin di koran. Oke. Jadi iklanin di koran cuma bisa 3 baris sampai 5 baris. Cuman kita buat jelasin anjing Chihuahua itu apa kan susah. Karena zaman itu kan belum ada medsos. Terbatas lah ya. Ya makanya akhirnya bikin anjingkita.com untuk populerin anjing sendiri. Ternyata banyak teman-teman breeder yang ingin iklanin juga. Nah di situ juga sekalian kasih informasi, edukasi ke pemilik anjing tentang penyakit, tentang perawatan, pemeliharaan. Nah, lalu di tahun 2019 mulai di YouTube. Nah mulai di YouTube, mulai keliling gitu kasih lihat orang ya kan, tentang kennel sekalian edukasi.
Nah di situ banyak ngebantu orang juga ya Teteh. Jadi yang jualan anjing, ternak anjing juga terpromosi. Yang mau beli anjing juga kebantu gitu loh. Siap. Jadi awal mulai begitu. By the way, ini Ko Bobby sadar nggak sih YouTube Ko Bobby tuh punya dampak yang besar loh buat pecinta hewan tuh. Jujurnya sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh. Saya pribadi ya, saya tuh tahu ada Dream Castle, mengenal sifat anjing secara details. Itu bahkan kadang tuh sebelum beli anjing tuh pertimbangannya lewat channel Ko Bobby San. Ya, Sebelum saya beli Alaskan, terus herder dan ras lainnya ya. ya. Nah, Ya itu sadar banget. Makanya dari satu channel aja bisa men-share informasi yang bagus. Jadi gini loh, banyak orang ngomong gini, si Bobby mah mau duitnya aja, mau AdSense. AdSense itu juga perlu ya, karena buat kita operasional. Makanya kalau misalnya nonton YouTube itu sebisa mungkin kita sumbangsi penonton itu dengan menonton AdSense, ya kan. Nah, kita mau duitnya aja, mau duitnya juga, tapi juga mau menyebarkan informasi. Kenapa? Tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas hidup anjing di Indonesia. Apalagi di beberapa daerah Indonesia itu anjing itu digunakan sebagai konsumsi, buat dimakan dagingnya ya. Cuman sekarang contoh di daerah Manado, anak-anak mudanya sudah lebih terpelajar, mereka sudah tidak ada kebiasaan, sudah menghilangkan, sudah tidak terbiasa makan daging anjing. Jadi bukan YouTuber itu bukan cuma mau cari duit doang ya. Cuman memang kita kadang suka kasih clickbait supaya orang mau nonton. Gitu. Nah, cuman kan efek lainnya anjingnya jadi terangkat. Oh, ternyata anjing itu ada harganya ya, bernilai ekonomi ya. Lalu nggak dimakan dagingnya tapi dimanfaatkan fungsinya. Lalu pemeliharaannya, kesehatannya, kayak Berry bilang mau piara mesti lihat dulu di anjing di channel YouTube ya kan, Bobby San atau channel YouTube memang Meben atau siapapun gitu loh. Belajar kita kan. Sekarang kan eranya sudah medsos gitu. Jadi dari situ pastinya sadar. Nah itu sebabnya saya ngajak-ngajak teman juga yang lain ya. Ada teman yang mau jadi YouTuber anjing, kita bantu juga gitu loh. Biar nggak sendiri, karena kalau sendiri itu nggak bisa populer. Mesti rame. Jadi anjing itu ngomongin sama YouTuber A, B, C, D sampai Z gitu. Oke, baik. Jadi ini ya kok ya, kadang kita harus sajin sesuatu yang berkualitas gitu ya. Biar ntar kuantitas mengikuti kualitas itu sendiri ya. Luar biasa kalau Bobby San emang. Kalau kok Teddy gimana? Kok awal kok bisa suka sih sama hewan tuh sejak tahun berapa? Kalau kalau aku sih gini, aku dari dulu emang suka sama anjing. Tapi waktu itu karena emang dulu punya anjing kampung, cuma si mama yang ini kan. Setelah aku buka usaha sendiri gitu kan, terus aku pikir aku pengen punya deh anjing. Terus aku lihat husky awalnya. Husky, kok kayak serigala ya, keren banget gitu. Mata biru. Waktu dulu aku nggak tahu ada anjing show atau apa, gua nggak tahu lah. Cuma tahu bahwa ngelihat husky itu kayak serigala, keren banget nih, gua punya ini gitu. Nah udah gitu aku tahun berapa ya, tahun 2009 aku beli husky. Terus pas beli husky itu pertama-tama baru umur 4 bulan dia mati. Oh, kenapa tuh kok? Gak tahu kita juga matinya kenapa, karena mungkin waktu itu dia pernah makan kita pernah bawa dia ke puncak, terus kita makan waktu itu kan barbekyuan sate gitu ya. Nah udah gitu kita tidur, si anjing itu ke tempat sampah, dia makan kayak tusuk satenya itu, digigit-gigit, terus udah gitu dia muntah, keluar tusuk sate semua. Wow. Nggak berapa lama gitu dia meninggal gitu loh. Waduh, istri saya nangis-nangis di situ. Ya akhirnya kita beli lagi 2, 3, 4. Nah setelah nambahnya 2 sampai 4. Iya, 2, 3, 4 terus nambah gitu. Kayak apa ya? Kayak kita punya ini ya. Kalau biar anjingnya kecanduan gitu loh. Sekarang aku udah berapa jumlah anjing? Sekarang itu ada sekitar 30 lebih sih. 70. Iya. Berarti 70 ekor. 70 ekor. Tapi aku campur. Pelihara ya. Ya, aku ada poodle juga, ada English bulldog, ada French bulldog, ada corgi gitu. Tuh teman-teman Orchid kalau ada yang penasaran ras-ras tadi yang udah disebutin Ko Teddy, silahkan mampir ke rumah Ko Teddy ada di Bandung ya, di Castle Kennel. Oke, keren Ko Teddy. Jadi khusus Malamut ya sekarang. Jadi tahun 2003 jadi gini, aku tadinya husky dulu.
Setelah husky aku coba aku ada malamut ini lebih gede lagi gitu kan. Di tahun 2013 aku ngambil malamut sama temen, ya kan. Dia impor, terus aku ambil, aku coba beranakin, udah beranakin, kita coba main show. Ya terus akhirnya keterusan sih main show gitu. Sampai tahun 2000 ya anakan kita sendiri udah champion. Wow. Ya beberapa 3 langsung, kalau Lexus, Spike, Zenvo. Kalau Spike itu mungkin orang udah tahu ya. Dia artis Instagram juga. Terus 2017 saya impor dari luar, dari UK, Draco namanya. Oke. Ya kita mainin 2017 2018 dia number 1 Indonesia. Dan yang saya ambil itu Adalah cucu Draco. oke, berarti harusnya bagus. Cucu champion dan ya. bapaknya ini sekarang dia udah number 1 Indonesia, Rio. Wow, oke. Dan Gitu. inilah anaknya. Inilah So, Ya, anaknya. dipanggil bapaknya langsung nongol. Oke. Dari tadi di belakang terus. Ya, Ya, ini namanya Conan by the Ya. way, teman-teman Orchid. Jadi teman-teman Orchid udah bisa datang ya ke Orchid Forest, bisa bawa hewan peliharaan. Nah, sekarang lanjut nih ke Kang Beben. Kang Beben bener ya manggil ya? Iya betul. Oke, siap Bang. Kang, ada channel YouTube nggak sih atau apa gitu? Ada kebetulan namanya sekarang itu Beben TV Reborn. Oke, itu cerita tentang apa tuh Kang? Sama Aktivisnya. aja. Kalau dulu tuh saya sebenarnya subscribernya Om Bobby. Oh oke, berarti sekarang nih semua nih sama ya. Saya sama Kang Beben tuh diracunin sama Kobobi. Betul, berarti Om. Bukan ya. diracuni, terracuni. Terracuni, Oh, iya. oke. Dulu tuh saya cuma nonton Om Bobby gitu kan. Lihat-lihat vlognya, kontennya anjing-anjing. Wah, anjing-anjing sultan mahal-mahal gitu. Kebetulan 2014 saya piara anjing pitbull. Udah iseng belajar gitu kan. Belajar sampai akhirnya tiba-tiba tuh kalau misalkan kalau Om Bobby inget tuh, dulu tuh saya sering komen ke Om Bobby. Cuman belum dibalas. Ya biasa aja. Tiba-tiba pas saya upload konten, Om Bobby ngomen channel Dunia Anjing kita. Kita ngevlog yuk. Kata collab, bukan ngevlog, collab ya Om ya? Ya, tiba-tiba kita collab yuk. Seneng Om. Biasa kita nonton, kita diajakin collab tuh sama YouTuber terkenal gitu kan. Wah, akhirnya senusantara, paling hits senusantara. Akhirnya kesampaian ketemu, terus collab pertama kali di Pet Park ya Om ya. Di Pet Park Bandung ketemuan, itu udah seneng banget tuh, udah kayak mimpi tuh. ketemu artis ya. Wow. Ketemu artis Om. Nah dari situ mulai Om Bobby juga sering sering marahin juga, bukan marahin sih, jadi kesannya kayak marah gitu kan. Kalau Om Bobby kan kalau di konten kan kesannya kayak jutek, judes gitu kan. Tapi sebenarnya mah baik banget. Sering ngasih nasihat-nasihat yang benar. Cuman mungkin untuk beberapa orang mungkin caranya kayak jutek atau apa gitu. Tapi kalau saya mah udah biasa aja. Tapi Kang Beben sekarang breeder juga berarti. Breeding juga, breeding. Wow. Pitbull, terus sekarang baru kemarin sombong dikit nggak apa-apa ya Om. Soalnya emang kesini juga niatnya mau sombong juga sama Om Bobby. Gurunya gitu. siapa gurunya? Gurunya ini. Makanya saya tadi bilang ke Kobobi tuh sadar nggak dampak yang Kobobi buat dari sebuah channel tuh besar loh Kobobi. Nah, Bener, ini Om. sekarang bisa dapat rezeki dari situ Iya. mungkin ya. Dulu saya pertama bikin konten tuh saya masih kerja Om. Oke. Saya masih kerja, cuman bikin konten seminggu sekali gitu kan. Pas libur Sabtu Minggu bikin konten. Cuman pas ngobrol sama Om Bobby, lu kalau misalkan mau di YouTube, fokus di YouTube gitu kan. Enggak ngomongin bohong dia. Ini ada 2 YouTuber ya, berhenti kerja. Ini satu sama si Flocky and the Clan. Ya, Flocky and the Clan si Sen itu bilang, "Om, saya mau berhenti kerja." "Jangan," gua bilang, jangan ya kan. Lu kerja dulu ya yang bener ya, sambil nge-vlog. Nanti kalau YouTube ya udah jalan baru lu berhenti. Tapi Nah, ini itu. berhenti. Si Sen ini Flocky and the Clan Iya berhenti. benar ya. berhenti. Sekarang subscribernya 1 juta ya. Ben? Hampir. Saya kalah. Luar biasa. Jadi dulu dia di bawah gini ya. Sekarang dia di atas gini. Wow. Nah, ini salah satu nanti yang bakal menyusul dia. Amin doakan ya. Mungkin bisa disampaikan kali ininya subscribe nama YouTube-nya sekali Beben lagi biar TV bisa. Reborn Oke, sekarang. itu dicatat kawan Orchids ya biar bisa. Ya, langsung Beben subscribe. TV Reborn nanti di subscribe ya. I love you pokoknya mau. Oke, Kobobi, kok tadi sama Kang Beben nih, saya mau nanya nih. Tadi kan Kobobi sempat singgung ya tentang ada orang yang sampai mungkin makan konsumsi dogi gitu. Nah, anjing ya. sebenarnya dari masing-masing ini nih legenda-legenda dog lovers nih, harapannya apa sih sebenarnya ke depan, misi yang mau dibawa dari masing-masing konten, terus kira-kira apa keterlibatan pemerintah ya, kayak contohnya saya pribadi, misalkan saya ngelihat ada dogi gitu ditarik sama orang di jalan, itu saya susah juga
saya mau negor, ya kadang nggak ada pasal yang melindungi kan. Jadi harusnya tuh idealnya seperti apa sih kalau Bobby? Saya tanya satu-satu ya pendapat. Gini, kalau ngomong pasal ada yang melindungi apa enggak, pasal yang melindungi sudah ada. Oh sudah ada ya. Sudah ada Oke. undang-undangnya, cuman hukumannya nggak besar. Hmm. Lalu anjing itu di Indonesia masih dianggap buat sebagian mayoritas ya, itu sesuatu yang sepele. Jadi kalau mungkin ya maaf polisi terima laporan tentang anjing, kalau nggak viral nggak terlalu diladenin gitu ya. Karena apa? Pertama hukumannya dikit sekali, lalu kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan. Makanya banyak ada beberapa cara, banyak cara ya untuk mengangkat kualitas kehidupan anjing ya, supaya dia nggak terlantar, supaya dia nggak disiksa, supaya dia nggak dikonsumsi. Itu salah satunya kalau dari sisi saya menaikkan nilai ekonominya. Saya ini orang boleh dibilang kapitalis kali ya. Ya. Ya gimana tuh? Ya kan, jadi saya ini mau sesuatu itu ada harganya. Contoh paling gampang begini. Dulu saya beli anjing 400.000. Mama saya bilang, anjing kau beli, ya kan. Lalu anjing saya sakit ya. Dia bilang gini, anjing gua dulu nggak pernah sakit, nggak pernah macem-macem. Ya karena dia nggak ada nilainya, jadi dia mau nyebrang rumah bodoh amat, ketabrak jalan bodoh amat, yang mencret juga bodoh amat. Sedangkan kita kalau beli anjing 400.000, investasi kita di anjing itu 400.000 misalnya ya. Jadi kita takut dia sakit. Padahal kita secara tidak sadar ke dokter keluarin lebih dari 400.000, makanannya lebih dari 400.000. Itu zaman dulu 400.000. Sekarang anjing kan kalau tadi jual minimal 30 juta, 70 juta. Nah, lu begitu beli anjing 70 juta, ya, anjingnya sakit, lu bawa ke dokter. Ya. Andai kata lu bosen sama tuh anjing, lu lepas di jalanan nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin 70 juta lu lepas di jalanan. Tapi kalau anjing itu murah, adopsi misalnya, sorry bukan menjelekkan shelter gitu ya. Misal anjing itu adopsi, dia akan lebih mudah untuk membuang. Tapi kalau gua beli, nggak usah ngomong 70 juta, 1 juta ya ada nilainya. Daripada 1 juta itu kebuang, mendingan gue coba jual lagi atau dikasih ke orang. Nah, buat anjing yang dikonsumsi, misalnya herder ini dia hitungannya 20 kilo, 30 kilo, 1 kilonya berapa harga per kilo dagingnya, ya kan? Nah ini misalnya harga 20 juta, pasti kan lebih dari harga per kilo, ya kan? Jadi kalau orang nyuri anjing, daripada dia jual ke Lapo, ya dia tahu ini herder nih, mendingan dia jual kemana? Ke penjual anjing untuk dipelihara. Jadi setidaknya nyawa anjing itu terselamatkan gitu, nggak dikonsumsi. Jadi salah satu cara dengan nilai ekonomis tadi. Ya, lalu kalau ngomong pemerintah juga nggak mau rakyatnya makan daging anjing. Kenapa? Beban BPJS itu berat. Orang yang makan daging anjing itu banyak penyakitnya. Oh, okay. Daging anjing itu sumber penyakit banyak. Apa aja tuh kalau Bobby? Ya, kolesterolnya jelek sekali. Oh, Ya okay. pasti orang yang makan daging anjing itu ya untuk kena serangan jantung dan stroke itu besar sekali karena dia punya lemak itu jelek. Ya lagi pula masih banyak daging-daging lain. Iya, betul. Cuman kan yang kita layak berusaha, dikonsumsi. ini kan kebudayaan, masalah budaya ada, ya kan. Tapi kan bukan yang wajib. Nggak ada satu suku yang mewajibkan lu mesti makan daging anjing, tidak. Itu kebiasaan. Ya karena mungkin zaman dulu makanan susah atau gimana ya. Jadi dimakan. Nah cuman sekarang itu lebih baik dimanfaatkan fungsinya. Baik. Gitu. Buat cari duit, buat diternakin boleh gak buat diternak? Boleh aja gitu loh. Ya kan. Kalau dari Ko Bobby sendiri tadi yang pemerintah misalkan ada masukan nggak kira-kira tuh harus apa sih idealnya yang kurang atau yang perlu ditambahkan gitu kok? Ini kita nggak bisa apa-apa pemerintah. Ya jadi sudah bersyukur pemerintah mau kasih wadah hukumnya ya. Ada pasalnya, ada undang-undangnya gitu ya. Yang kita mau tuh dari kitanya dog lovernya sendiri. Jangan apa-apa pemerintah mesti begini dong, pemerintah mesti begitu dong, polisi mesti begini, polisi mesti begitu. Enggak, dari kitanya sendiri aja dong. Ya bermula dari kita. Contoh yang paling gampang, kalau lu bawa anjing lu jalan-jalan ke taman, ke orchid sini ya, dia berak pungut. Jangan, nggak ada yang lihat, dia tinggal. Besok keinjak orang. Kalau ya keinjaknya orang suka anjing, kalau yang nggak suka anjing, ya kan, menjadi citra makin jadi buruk, nanti protes, ya? wah biar pengelola orchid lu jangan kasih anjing masuk dong gitu. Akhirnya nanti dilarang gitu loh. Ya dari diri sendiri ya kan, kita juga nyebarin kebaikan kalau anjing itu baik ya kan. Mau pelihara anjing gimana, boleh gak, boleh beli atau boleh adopsi gitu loh. Luar biasa Ko Bobby. Jadi memang ini ya kita harus bisa bertanggung jawab ya apa yang ada di sekitar kita, dan itu pasti dampaknya banyak positif ya ke lingkungan sekitar. Ya. Oke, kalau dari Ko Teddy sendiri, wah nih Ko, maaf nih Ko, ini ya, cahaya ini silau sekali nih gue. Silau ya. Dari Ko Teddy gimana kok harapan atau ke depan dunia perdogian lah di Indonesia tuh, bayangan Ko Teddy seperti apa sih? Kalau harapan saya, apalagi kan saya juga di sini breeder dan pemain show ya. Ya saya pengen
kualitas anjing yang ada di Indonesia ini lebih naik lagi, lebih bagus lagi kualitasnya dengan yang sebelum-sebelumnya gitu, ya kan? Jadi kalau saya sendiri kenapa di Dreamcastle jualnya mahal? Karena yang pertama kita ini main-main kualitas dengan bukan hanya kualitas aja sih, kita dengan perawatan yang baik, dog food yang bagus, dengan kita kasih vitamin, makanan dan semuanya yang bagus itu ke anjingnya sendiri akan jadi sehat, ya kan? Terus kita selalu ajarin sama customer kita, lo harus kasih apa, ya kan? Seperti kemarin ngambil sama kita kan, ya Pak Berry ngambil sama kita, saya kan kasih kan semua listnya kan, apa yang harus dikasih gitu. Kalau ya menurut saya sih kita harus tingkatin kualitas anjingnya sih, kualitasnya aja. Terus saya nggak pernah jual harga yang murah-murah. Kenapa? Karena ya beda ininya ya. Kualitas. Kita beda belinya juga, kita investasinya gitu. Oke, makasih kalau tadi jawabannya. Kalau dari Kang Beben sendiri nih gimana? Kang, harapannya tunggu. Ini Kang Beben ini istilahnya ya ini kalau biasa orang main anjing itu kan di perkotaan. Ini di desa, di kampung. Di kampung, benar-benar kampung. Ya kan? Nah, ini yang benar-benar mempromosikan anjing ke orang-orang kampung nih. Nah, ceritain Ben. Nah, gimana tuh Kang? Nah, terus dari gitu kan pasti banyak orang di luar sana ya, mungkin secara ekonomi mereka dikatakan mungkin masih mikir, aduh mau beli nggak ya? Nah, kira-kira gimana Kang Beben? Kalau yang saya rasain selama ini kan kebetulan Om, saya kan muslim juga ya, muslim. Kalau saya sih lebih kepengen ngehapus citra negatif dari melihara anjing sendiri Om. Terlepas dari itu anjing ras atau anjing kampung, soalnya sampai sekarang juga yang komen di di media sosial, yang komen di YouTube juga gitu kan, banyak yang komen Mang Beben agamanya apa? Mang Beben kan muslim, itu Mang Beben pegang anjing haram, najis, dosa gitu. Kadang orang itu masih ketukar kalau kita miara anjing itu dianggapnya wah dosa, haram gitu kan. Padahal yang saya juga kan sering nanya juga kan ke teman-teman mungkin yang lebih ngerti tentang agama muslim gitu ya. Setahu saya kalau misalnya untuk muslim itu yang haram itu kalau kita makan dagingnya Om. Terus yang najis itu kalau misalkan orang muslim terkena air liurnya itu najis. Tapi kan di kepercayaan kita juga kita dikasih tahu cara buat ngebersihannya tuh kayak gimana gitu kan. Nah terus kalau misalkan dibilang dosa, saya kan piara anjing sama saya diurus, dikasih makan, dibawa jalan-jalan, sakit saya obatin, kasih vitamin, saya rawat benar-benar lah. Kalau menurut saya sih kalau ngerawatnya dengan benar itu nggak akan jadi dosa Om. Kecuali kalau saya miara anjing, terus anjingnya sama saya dipukulin, nggak pernah disiksa atau apa, itu jatuhnya dosa gitu kan. Nah saya lebih pengen ke nunjukin ke orang kalau misalkan melihara anjing itu nggak selalu nggak selalu stigmanya tuh negatif gitu. Ya. Apalagi kan kalau saya kan mainnya di pitbull tuh. Pitbull kan identik orang taunya pitbull gitu, galak, ganas, gigit orang, gigit lagi anjing. Padahal saya bisa nunjukin toh anjing-anjing di saya ada yang bisa dilepas. Baik gitu kan. Setidaknya apa yang saya bikin konten bisa merubah sedikit citra negatif dari pitbull lah. Mudah-mudahan makin rame. Itu dari pitbull ya. Itu juga dari anjing supaya orang-orang kampung itu berpikiran anjing itu ada guna. Iya. Kalau di Muslim, di Islam itu kalau piara anjing itu dosa kalau nggak ada gunanya Ben. Kalau gue tahu. Jadi kalau misalnya gunanya buat berburu, buat basmi hama, buat jaga kebun itu ada gunanya. Iya. Buat cari duit pun ada gunanya. Misal di ternak dapat duit itu kan ada gunanya. Itu kalau yang ngerti Om. Kalau yang nggak ngerti makanya kita mesti kasih informasi. Nah itu. Ya, kasih edukasi. Ya. Kok nih 2 pertanyaan terakhir ya. Ini karena kok Teddy udah panas nih. Gak apa-apa, kita laman aja gak apa-apa. Oke, karena pas banget ya. Pas banget di sini. Itu saya pilih kursinya ini ya. Gua salah tahu gua di sini tadi ya. Kok aku nanya pertanyaan singkat. Yang pertama kira-kira buat pemula anjing yang cocok untuk iklim di Indonesia buat Ko Bobby apa? Oke, anjing yang paling cocok buat iklim di Indonesia itu anjing yang bulunya pendek. Semakin pendek, semakin cocok. Rasnya? Ya. Rasnya apapun lah ya. Kalau misalnya kayak tadi ada Chihuahua, ada yang ras pendek ya. Ada mungkin anjing Labrador gitu ya, anjing Pitbull itu termasuk. Apapun rasnya itu bulunya pendek. Tapi kalau misalnya mau piara bulu panjang, bukannya nggak bisa. Misalnya Alaskan Malamute bisa nggak bisa. Rumah saya 900 watt listriknya nggak ada AC gimana? Pakai kipas angin. Ya lalu jangan dijemur. Jangan taruh di luar rumah yang kena matahari. Ya nggak usah ngomong anjing.
ini Kita aja udah aja. kepanasan. udah begini aja ya kan. Gua tadi mau ngejawab ini apa kebuang sama panas Iya, nih. iya. Ya kan? Jadi kayak gini dia bisa berteduh, kasih dia tempat berteduh ya kan. Dia pintar nih, dia cari tempat berteduh. Dan ngerokok tuh kayaknya. Ya, tuh. Iya, ngerokok. tuh. Jadi anjing apapun boleh. Nah, ada yang bilang oh anjing Alaskan nggak boleh dipelihara di Indonesia. Nah, anjing itu bisa beradaptasi. Apalagi anak-anakannya sudah adaptasi ya, Teh. Jadi bisa piara pakai AC atau enggak gitu loh. Oke, siap. Jadi lebih terbuka lah sekarang. Oke. Nah, pertanyaan kedua Ko Bobi. Arti dogi buat Ko Bobi apa sih? Arti anjing buat saya ya. Anjing itu buat saya tuh teman. Oke. Ya kan? Istilah gini ya. Makanya jangan punya teman kayak anjing. Salah. Cari teman yang kayak anjing. Betul. Itu mesti cari teman kayak anjing. Wah, ini Anjing. kocak sih, baru tahu gimana Ya tuh, dong kan maksudnya, suka Ko? dibilang jangan kayak anjing lu. Anjing itu bagus. Jadi kalau lu bilang sampai kayak anjing itu bagus. Anjing itu setia. Oke. Ya kan anjing itu tulus apa adanya. Ngeliat lu nggak mungkin duit lu berapa. Dia nggak milih dipiara oleh siapapun. Tapi begitu dia dipiara oleh seorang, dia pasti akan patuh sama orang itu. Oke, sikap dari dogi itu Betul. ya, yang Jadi kita carilah contoh. teman kayak anjing dan bersikaplah seperti anjing gitu. Jadi jangan biasakan kita sekarang kalau ngotain orang anjing lu gitu. Tahu gak sih Google ya? Google itu kalau kita bikin video ada judul anjingnya, itu kita mesti ada permissionnya dulu ya. Mesti banding dulu kalau ini kita bukan menghina orang. Sampai dianggap Google itu hinaan karena orang Indonesia itu pakai kata anjing sebagai hinaan. Padahal anjing itu mulia banget gitu loh. Sifatnya dia tuh bener-bener polos banget dan nggak ada trik beda dibanding kucing. Kucing, singa, harimau itu banyak trik ya, licik ya kan. Kalau anjing tuh nggak ada liciknya. Gitu. Tulus ya. Tulus. Oke. Jadi jadilah seperti anjing, carilah teman seperti anjing. Gitu. Yes. Siap. Hidup Setuju. anjing. Hidup anjing. Keren. Dari Ko Teddy, kira-kira setuju nggak sama Ko Bobi buat yang pemula nih yang mau melihara anjing yang khusus cocok di iklim Indonesia itu apa? Oke. Kalau menurut saya sih ya, mungkin diawali dengan anjing yang kecil dulu ya. Kecil dulu ya, Ya. buat pemula ya. Mungkin rata-rata orang banyak yang suka sama poodle. Poodle. Pertama poodle itu nggak rontok. Dia nggak shading ya, Ya, meskipun nggak- ada nggak- bulu. Ya, tapi dia nggak rontok. Dia harus kita grooming karena bentuknya kecil, lucu gitu kan. Ya, untuk pemula biasanya karena paling laku tuh poodle ya, saya Poodle. lihat gitu. Heeh. Oke. Terus kalau untuk anjing-anjing seperti yang baik-baik lah kayak golden, terus Alaskan Malamute. Ya kalau Alaskan Malamute emang nggak semua orang bisa memiliki Alaskan Malamute karena ya tempat harus dingin, ya mereka harus pakai AC atau minimal kipas. Yang penting adem suhu ruangan gitu. Oke, tadi kok pertanyaan kedua, arti dogi buat Ko Teddy sendiri apa kok? Kalau dogi bagi saya itu lebih dari teman, sahabat ya. Sahabat ya, terbaik ya. Jadi kadang kalau kita pulang ke rumah capek gitu ya, anjing itu ngajak kita main, kita itu ngelihat dia tuh happy gitu loh, ya kan. Terus emang dia sahabat paling setia, jujur apa adanya, tidak ada munafik ya, tidak ada pengkhianatan, bener gak? Betul. Ya kan? Anjing tuh istilahnya kita kasih makan, dia benar-benar tulus ngucapin thank you sama kita tuh apa adanya, bener gitu. Ya luar biasa lah. Sekarang gini, anjing ya kalau misalkan ada ada kebakaran, ada banjir atau ada runtuh, ada gempa, yang dipakai apa sih? Anjing. Kucing bisa? Nggak bisa. Apalagi macan, nggak bisa kali. Iya kan? Betul gak? Macan dimakan. Makan. Pas nemu orang malah dimakan. Iya kan? lagi. Semua penyelamatan pasti kebanyakan pakai anjing. Hmm. Ya kan? Mereka bisa diajarin, tim SAR segala macam, ya kan? Terus kayak di kepolisian juga mereka pakainya anjing kok. Ya anjingnya walaupun anjing galak ya kok ya, tapi mereka dibuat bisa untuk benar-benar mencari narkoba, baik untuk nyelamatin orang gitu ya, luar biasa lah menurut gua gitu. Siap. Ya. Makasih Ko Teddy. Keren. Kang Beben, Siap. jawab 2 pertanyaan itu. Nah, Oke. gimana Yang tuh? pertama tuh apa sih Yang pertanyaannya? pertama tadi kira-kira buat pemula Nah, itu buat pemula ras apa? apa sih, anjing apa sih yang buat Kalau pemula? untuk pemula mah mungkin tadi udah disampaikan sama Om Bobi sama Om Teddy juga, emang yang bulu pendek itu emang paling bagus. Tapi kalau saran dari saya sebelum pelihara anjing pastiin dulu lingkungan di rumah sama lingkungan di sekitar. Ya. Kalau pitbull kayak Kang Beben punya pas nggak jadi hewan Kalau dogi untuk pemula lebih baik jangan dulu. Jangan, oke. Ya, soalnya kan kalau untuk pitbull itu satu dari segi ukuran dan karakter kan harus udah yang berpengalaman Om. Oke. Itu satu. Jadi
Meskipun sebenarnya tadi bisa diajari Bisa dan baik aja, ya jinak bisa ya. aja. Apalagi kalau misalkan kitanya orangnya kerja, misalkan pagi kerja pulang sore, anjing jarang ada waktu buat main sama anjing atau apa. Takutnya kalau anjing sering di kandang stres, karakternya malah jadi nggak bagus. Oh, oke. Gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, arti anjing buat Kang saya Beben. gitu kan. Saya mau nanya teman udah dijawab. Saya mau nanya mau bilang sahabat udah dijawab juga gitu kan. Ada hubungan emosional. Itu dulu saya pernah ada pengalaman biara anjing. Anjing saya mati, itu saya nangis, istri, ayah, sama mamah juga, sama kakak yang perempuan itu semuanya nangis sedih. Tapi giliran ada tetangga yang meninggal, itu mending oh ya udah, innalillahi, udah gitu aja. Kita nggak nangis nggak apa gitu kan. Jadi maksudnya bukan berarti saya nganggap anjing itu lebih penting dari manusia, nggak, cuman kalau kalau misalnya hubungan emosionalnya udah deket tuh udah lebih dari teman, udah lebih dari sahabat aja. Ya, sama kayak di luar negeri sekarang dogi tuh bahkan dijadiin kayak lebih bagus. Sampai gitu. sekarang kemarin tuh saya nonton konten di salah satu YouTuber. Ada orang mungkin di kita udah mulai ya yang memperlakukan anjing meninggal dikremasi. Nonton di YouTube gua lu, jangan ngomong itu yang lain lu. Jangan. Enggak, Yang maksud mana? saya Yang mana? saking itu kan berarti kan si ownernya tuh saking menghargai Iya, anjingnya nontonnya banget di kan. channel gua itu. Terus tapi ini ada yang dia ngomong viral, channel orang ada yang lain. viral kemarin kan, anjing kecil itu istilahnya dia melindungi anak keluarganya kan. Ada supir yang mau mencuri ya Itu kalau anjing nggak salah. gede dah. Kecil atau gede sih aku lihatnya itu. Gede. Sampai dia ya, anjingnya sampai dibunuh kan. Terus ownernya itu sampai membuatkan peti buat dia 170 juta ya kalau nggak salah. Surabaya ya itu ya. Surabaya. Ya, kayak begitu. Tapi buat saya sih itu sebenarnya good sign ya, maksudnya pertanda baik. Oh ternyata di Indonesia pemahaman perspektif tentang dogi itu udah bagus lah. Bagus Ya. gitu Tarafnya dibandingkan udah dulu naik. ya. Udah naik. Ya ini gara-gara Kobobi. Udah mulai anjing itu sudah mulai dimanusiakan. Nih bulan depan ada kondangan gua nih, anjing kawin. Beneran Anjing diresepsiin Kobobi? om. Ya. Wow, Itu ada nanti resepsinya gitu. Ada undangannya, ada resepsinya nanti mau Anjing masuk pre-wedding om. Pre-weddingnya itu nanti Ada kawin ya? Wow, Ntar mau luar diundang biasa. Boleh om. Bayar. Mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Boleh. Dan ada kotak angpaunya juga ya. Kayaknya mestinya ada. Mestinya ada. Ya. Oke. Wow. Terus kalau kayak di luar nih ya, Lucu. kita beli ngambil kayak apa kemarin kan kita baru ngambil anjing dari luar gitu. Jadi anjing itu kalau misalkan kayak di Amerika ya, kita punya anjing itu disimpan di luar juga itu nggak boleh. Taruh di luar nggak boleh. Nggak boleh. Harus di dalam. Di kandang Harus aja masuk nggak dalam. boleh sekarang. Ya. Ya. ada- Jadi ada anjing aturan. itu you harus perlakukan seperti Manusia. makhluk hidup, seperti rekan kita. Gitu. Itu nggak boleh di luar, lu simpen itu nggak boleh. Harus masuk ke dalam. Dendanya ada. Oke, kok kita Oke. udah lumayan lama nih lo ngobrol, nggak kerasa tadi udah mulai dari jenis ras anjing, terus udah gitu pandangan. Padahal saya lagi semangat dogi lagi ya. nih, udah nggak panas ini. Tadi waktu pas ditanya panas, jujur. Saya mau Iya, jawab iya. juga udah. Oh iya. Iya. Oke. Kok ini satu lagi deh. Satu lagi terakhir. Buat kau Bobby terakhir, kok ini kira-kira ada event apa nih buat channel YouTube Bobby San? buat bulan depan Next itu event atau bakal apa? ada tour bareng ke Bangkok. Jadi Oh, tour oke. bareng Bobby San dan kawan-kawan, ada si Mang Beben juga. Ini YouTuber kampung baru kali ini keluar negeri gitu ya. Ya, jadi acara serunya kita bakal ngevlog bareng tour ngevlog bareng ke pameran anjing terbesar di Thailand. Di Impact. Terbesar Thailand. Itu Ya, kapan? ya. Tanggal berapa? Itu 6 sampai 10 Juli. Tanggal 6 sampai 10. Oke, Ko Bobby, makasih banyak. Ya, Ko Teddy, Kang sama-sama. Bebas sudah mampir ke Orchid. Sama-sama. Ini by the way, ini Ko Bobby baik banget. Dia yang datang ke sini aku sama sekali nggak ngundang. Ko Teddy juga Kang Beben happy banget bisa ketemu, kenal lagi. Oke, kawan Orchid, makasih udah ikutin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Apa yang Ko Bobby sampein di YouTube-nya juga sangat berkualitas ya. Ada Kang Beben, Ko Teddy sama Ko Bobby. Oke, makasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Sip.